Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di program WIS, Waktu Istirahat Siaran, di Al-Ilmi Media MTS DDI Taklasi. Semoga terus memberikan inspirasi, terus bisa istiqomah berbincang-bincang terkait dunia pendidikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya kedatangan tamu yang saya anggap luar biasa. Seorang anak kecil yang sudah punya tekad besar, mampu melewati hari-hari yang sangat kritis, karena tidak mudah untuk bisa kemudian seorang anak berpisah dari orang tuanya yang relatif usia masih membutuhkan belayan kasih sayang dari seorang ibu atau seorang ayah. Tapi anak yang satu ini punya mental baja, dan alhamdulillah kemarin baru selesai pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat dengan SD. Kampung halamannya cukup jauh di Papua sana. Baik, saya akan perkenalkan dulu. Saya akan sapa. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu namanya kakak, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan, umur saya 12 tahun. Saya berasal dari Jayapura, Kota Sentani. Masya Allah. Jadi kakak Raihan ini dari Sentani ya? Ya, Baik. Kalau boleh tahu kakak Raihan usianya sekarang berapa tahun? 12. Barusan mau 13. Baru mau masuk 12. Berapa bersaudara kakak Raihan? Saya bersaudara 4 orang. 4 orang. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 3 laki-laki, 1 perempuan. Wah, luar biasa. Kalau boleh ditahu cita-citanya kakak Raihan ini apa? Cita-cita saya ingin menjadi ustaz. Masya Allah, ingin menjadi ustaz ya. Kenapa kemudian mau menjadi ustaz kakak Raihan? Karena saya sekolah di pondok pesantren. Jadi saya ingin berkembang menjadi ustaz yang bisa membantu orang, Untuk bisa memperbaiki ibadah. Masya Allah, jadi cita-cita yang cukup mulia ya. Mudah-mudahan kakak Raihan ini apa yang menjadi cita-citanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu untuk bisa membahagiakan kedua orang tua ya kakak Raihan. Ya, Masya Allah. Kalau boleh ditahu kakak Raihan, di usia berapa kakak Raihan berangkat dari rumah keluar untuk belajar ilmu agama kakak Raihan? di usia 10 tahun saat masih mau naik kelas 4. Masya Allah. Jadi di usia 10 tahun, usia yang harus mungkin bermain dengan adik-adiknya, butuh kasih sayang dari orang tuanya, tapi kakak Raihan mampu melewati situasi-situasi yang sangat kritis itu. Jadi ini luar biasa. Apa yang saya katakan tadi, anak kecil yang punya mental baja. Kenapa waktu itu di usia 10 tahun harus sudah, apakah ada keinginan dari orang tua kah, atau dari keinginan dari kakak Raihan sendiri? Dari keinginan saya sendiri. Oh, tidak ada paksaan begitu? Tidak ada. Ya, itu muncul dari dalam hati kakak Raihan ya. Ya, Masya Allah, cukup jauh dari Sentani. Itu perjalanan berapa jam sampai di pondok pesantren kakak Raihan? mungkin kalau naik pesawat dari Sentani ke sini ada kira-kiranya kayaknya 3 jam. Belum lagi naik mobilnya. Weh, jadi cukup jauh ya. Ya, Masya Allah. Terus bagaimana untuk ketika rindu sama orang tua, apa yang kakak Raihan lakukan? kalau saya rindu, saya sering menelpon, Hah? kayak pinjam HP Heeh. untuk menelpon, dan saya selalu mengingat pesan-pesannya. Apa pesan-pesan
Pesannya siapa? Ayahkah atau mama? Keduanya. Keduanya. Apa pesannya? Semoga saya bisa menjadi orang yang berguna untuk masa depan dan berguna untuk keduanya. Masya Allah. Jadi cita-cita dari ibunda dan ayahanda ini sungguh luar biasa ya, memberikan motivasi kepada kakak Raihan begitu. Kakak Raihan, kalau boleh ditahu kakak Raihan, kan kemarin kakak Raihan ini dinyatakan sebagai lulusan berprestasi, betul ya kakak Raihan? Ya, Apa prestasinya kakak Raihan? Kenapa dari sekian banyak temannya kakak Raihan lah yang terpilih menjadi bagian dari beberapa orang ya kakak Raihan? Ada berapa orang yang di kelasnya? 30 orang. 30 orang. Berapa orang yang dinyatakan berprestasi? 3 orang. 3 orang. Satu diantaranya kakak Raihan. Ya, Kenapa? Apa prestasinya kakak Raihan? Kenapa bisa terpilih? prestasi saya selama tinggal di pondok ini, saya sering mendapatkan ranking 1 dan ranking 2 dari kelas 4 sampai kelas 6. Hah? Dan saya sering mengikuti lomba. Lomba apa saja yang sering kakak Raihan ikuti? Lomba azan dan lomba MC. Itu juara berapa? Juara 1. Juara 1. Masya Allah. Juara azan atau MC-nya yang juara 1? Keduanya. Keduanya, Masya Allah. Itu tingkat apa saja? Ada tingkat SD, ada juga tingkat SD SMP sekecamatan Sekecamatan. Di mana itu? di Kendari. Di Kendari, Masya Allah. Jadi anak kecil yang luar biasa ini masih usia sekarang 12 tahun mau masuk 12 tahun ya. Sudah juara 1 tingkat kecamatan. Masya Allah, saya saja belum pernah dapat juara. Ya, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Semoga ya kakak Raihan bisa menjadi orang yang sukses nantinya ya. Amin. Baik kakak Raihan. Selain jago azan, jago MC, saya dengar juga kakak Raihan ini jagonya di menciptakan puisi, betul tidak? Ya, Sudah berapa puisi yang ditulis kakak Raihan? 50 kayaknya lebih. Masya Allah, ini luar biasa. Saya saja sudah umur kepala 4 ini tidak sebanyak itu menulis puisi. Kakak Raihan masih usia 12 tahun sudah 40 judul sudah menulis puisi. Semoga menjadi ustadz yang kemudian menjadi ustadz sastrawan ya. Amin. Amin. Apa judul puisinya? Boleh malam ini dibacakan puisinya? Ada puisi saya sudah tulis kemarin. Kemarin? Yang saya ciptakan untuk ummiku. Masya Allah. Boleh dibacakan kakak? Silakan. Ummiku sayang, ummiku tercinta. Ciptaan Ahmad Raihan. Pagi cerah karena melihat senyuman yang mempesona. Hari-hariku terasa baik-baik saja karena nasihatnya. Aku bisa mandiri karena motivasinya. Karenanya jugalah aku menjadi santri berprestasi. Pelukannya terasa nyaman dan hangat jika berada di sisinya. Setiap hari aku diberi motivasi agar tetap bisa bertahan di sini. Dan aku pintar semua atas dorongannya. Ummiku sayang, ummiku tercinta. Aku berhasil karena dirimu. Aku bisa berada di sini karena dirimu. Aku bisa berprestasi itu juga karena dirimu. Ummiku, ummiku tersayang. Terima kasih atas motivasinya. Terima kasih atas doanya. Dan semoga engkau dalam keadaan sehat selalu. Ya Allah, sehatkanlah ummi hamba. Jagalah dia di mana saja. Dan semoga aku bisa menjadi orang yang berguna untuk dia. 25 Mei 2024. Masya Allah. Jadi baru kemarin ya kakak Raihan menulis puisi yang luar biasa. Saya sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Jadi kakak Raihan ini punya talenta yang luar biasa. Semoga nanti kakak Raihan
menjadi sastrawan yang seperti W.S. Rendra, seperti Taufik Ismail, seperti orang-orang hebat yang luar biasa. Amin. Amin. Baik Kakak Raihan, jadi selain ini talentanya berbarengan ya, bisa baca puisi, bisa juga menulis puisi. Jarang orang seperti ini. Jadi mudah-mudahan Kakak Raihan terus berjuang, jangan pantang menyerah. Ya, apa yang menjadi cita-citanya diraih insya Allah. Baik Kakak Raihan, selama mondok kurang lebih berapa tahun ya Kakak Raihan? 3 tahun. 3 tahun. Apa kesan yang paling Kakak Raihan dapatkan selama mondok itu? Saya sering dinasihati atau diberi motivasi dari kedua orang tua atau dari Umi dan Abi. Dan saya bisa berada di sini karena mereka semua. Masya Allah. Jadi itu yang menguatkan Kakak Raihan ya. Jadi kalau umpamanya rindu sama orang tua, ada yang kemudian memeluk Kakak Raihan begitu. Ya. Ya begitu. Insya Allah. Apa yang ingin Kakak sampaikan kepada kedua orang tua Kakak Raihan dan kepada guru Kakak Raihan? Mungkin ada yang mau disampaikan melalui kesempatan ini. Silahkan Kakak Raihan. Saya ingin menyampaikan kepada orang tua saya banyak terima kasih kepada mereka berdua karena telah memberikan saya motivasi dari awal sampai sekarang. Dan saya ingin juga berterima kasih kepada guru-guru saya karena telah membimbing saya, karena guru-guru saya juga yang membuat saya bisa berada di sini. Oke, terus kepada teman-temannya, mungkin Kakak Raihan ini punya teman akrab, punya teman yang teman setia, mulai dari pagi sampai siang bermain. Siapa teman Kakak? Mungkin ada yang mau ingin disampaikan. Ada teman, kayaknya ada 3 orang. Siapa itu? Ahsam. Siapa lagi? Rifai. Siapa lagi? Dan juga Afif. Kenapa 3 orang ini yang menjadi teman baiknya Kakak Raihan? Karena dia jarang sekali mengejek sama saya. Dia sering menemani saya di kelas. Walaupun saya sendirian, dia sering berteman dengan saya. Dari awal pertama sekolah saya di sini, dialah orang pertama yang berteman dengan saya di sini. Tidak pernah kemudian bertengkar begitu ya. Jadi ini teman yang 3 orang ini Ahsam, Rifai dengan Apip ya. 3 orang ini yang menjadi teman baiknya Kakak Raihan ya. Di mana semua ini teman Kakak Raihan nanti akan melanjutkan sekolahnya? Tidak tahu ya. Kalau Kakak Raihan sendiri di mana mau lanjut? Saya berencana ingin melanjutkan sekolah saya tetap di sini. Di MTS DD Taklasi. Kenapa kemudian memilih MTS DD Taklasi? Ini kan sudah 3 tahun berpisah dengan orang tua. Apa masih betah di sini? Karena sementara biasanya kalau sudah 3 tahun itu mau pindah, mau cari situasi baru. Kenapa masih mau tinggal di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ad-Dari DD Taklasi? Supaya cita-cita saya bisa terwujud menjadi ustaz. Masya Allah, amin. Jadi luar biasa, punya cita-cita menjadi ustadz dan tamat atau lulus dari MI mau melanjutkan di MTS ya. Amin. Baik Kakak Raihan, mungkin ini di sesi-sesi terakhir Kakak Raihan. Apa harapan Kakak Raihan ke depannya? Harapan saya semoga kedua orang tua saya, teman-teman dan guru-guru, terutama Umi dan Abi saya, semoga mereka dalam keadaan sehat selalu.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini kayaknya Kakak Raihan ini ya multi talent. Saya cuman mau mendengarkan sebenarnya lagunya. Ada lagunya Kakak Raihan? Tidak ada. Tidak ada. Ya karena pintar MC, pintar baca puisi, bisa nulis. Ya, tinggal satu lagi nih. Ya. Untuk mungkin pesannya untuk adik-adiknya di rumah, untuk kakaknya, silakan ada pesannya untuk adik-adiknya yang mungkin masih belum mondok, apa yang mau disampaikan? Saya ingin menyampaikan kepada adik-adik saya bahwa sekolah di mondok itu lebih asik daripada sekolah di luar. Apa asiknya? Kita bisa mendapatkan teman baru dan cita-cita kita bisa terwujud. Dan pasti sekolah di pondok lebih berkah daripada sekolah di luar. Masya Allah. Jadi pilihan Kakak Raihan ini pilihan yang tepat. Bahasa kejujuran dari seorang anak bahwa dia merasakan keberkahan dalam hidupnya. Ya, kejujuran itu keluar dari mulut seorang anak yang masih beranjak baru 12 tahun. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat kita orang tua, buat semua orang tua yang mungkin mempunyai anak, jangan takut untuk menyekolahkan anaknya di pondok. Satu bukti dari Kakak Raihan, di usia 10 tahun sudah berani keluar dari rumah untuk kemudian berpisah dari orang tua, berpisah dari kesenangan dunia, ya, untuk bisa bermanja-manja dengan orang tua dan menuntut ilmu di pondok pesantren. Insya Allah luar biasa. Kalau boleh saya tahu Kakak Raihan sudah ada hafalan Al-Qurannya? Masih sedikit. Sudah berapa? Baru 1 juz. 1 juz. Juz berapa? Juz 1. Juz 1. Kalau juz 30? Sudah hafal juga. Sudah hafal juga. Masya Allah. Jadi tetap dipertahankan, diperjuangkan, karena kesuksesan itu tergantung dari Kakak Raihan sendiri. Jadi kalau Kakak Raihan mau sukses, tentu harus berjuang ya. Harus berjuang bagaimana untuk bisa meraih kesuksesan itu. Karena kalau tidak berjuang, ya kesuksesan itu akan jauh dari Kakak Raihan. Jauh dari orang tua, tentu harus juga punya semangat untuk bisa meraih cita-cita untuk bisa membahagiakan orang tua. Jadi ada cita-citanya tadi mau menjadi ustadz, menjadi penghafal Al-Quran, dan menjadi orang yang berguna buat dirinya dan untuk orang lain. Baik Kakak Raihan, mungkin ada yang ingin disampaikan yang terakhir Kakak Raihan kepada kita semua, memberikan motivasi. Silakan Kakak Raihan. Pesan saya, walaupun kita jauh dari orang tua, janganlah gampang bersedih, karena semua perpisahan pasti ada akhirnya. Iya, akhirnya itu kita akan bertemu lagi nanti. Dan semua kesedihan pasti ada kesenangan di dalamnya. Masya Allah. Jadi di mana ada kesedihan, di balik itu ada kesenangan. Di mana ada perpisahan, di situ akan ada perjumpaan kembali ya Kakak Raihan. Ya. Oke, tetap semangat Kakak Raihan. Iya, ya, air matanya mau tumpah. Ya, tidak apa-apa, tumpahkan saja Kakak Raihan. Ya, inilah seorang anak yang luar biasa. Semoga mudah-mudahan saya tidak sanggup untuk bisa kemudian seperti Kakak Raihan dari di usia yang begitu belia, tapi mampu untuk mondok dari Jayapura, Sentani. Perjalanannya itu naik pesawat itu berjam-jam, tapi ya mampu dilewati semua. Oke, terima kasih Kakak Raihan, tetap semangat ya, insya Allah.
Masih ada yang ingin disampaikan? Dadah. Tidak ada. Oke, terima kasih Kakak Rehan. Kami banyak belajar hari ini betapa seorang anak kecil mampu untuk melewati situasi-situasi yang sangat kritis, saya anggap sangat rumit, ya, yang butuh kasih sayang, butuh belayan dari orang tua, butuh segalanya, tapi dihilangkan semua dari kehidupannya dan memulai kehidupan barunya di pondok pesantren yang ia cintai, dan masih bertahan sudah 3 tahun di pondok pesantren tapi masih mau bertahan untuk mondok di pondok pesantren. Maka kemudian generasi muda, orang tua yang terkadang mengambil jalan pintas, baru 3 tahun mondok di pondok pesantren sudah mau menyelesaikan, padahal 3 tahun itu belum ada apa-apanya. 3 tahun itu baru mengenal yang namanya pondok pesantren. Apa yang sebenarnya ada di pondok pesantren belumlah cukup hanya 3 tahun. Tapi daripada tidak sama sekali, lebih baik 3 tahun itu dilalui. Sekian dari kami, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.